Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri, 4 poin setup utama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, manufaktur seperti apa bentuknya? Dan yang kedua, apa mekanisme yang dapat kami lakukan terhadap posisi ini? Dan yang ketiga, apa tujuan dari kenaikan pajak dan mengapa kami sebagai tim pemerintah berhak memaksa perusahaan untuk mengontrol terhadap penggunaan otomatisasi? Dan yang keempat, apa bahan penelitian kami? Poin setup utama saya poin setup pertama, yakni manufaktur seperti apa bentuknya. Manufaktur adalah perusahaan pabrikan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi melalui proses guna menaikkan nilai jual ataupun nilai guna terhadap produk tersebut melalui proses yakni proses mesin, manusia, proses kimia ataupun proses biologis. Yang mana bentuk dari manufaktur ini sangat beragam Dewan Juri, seperti makanan, tekstil, transportasi, kimia, teknologi, interior, dan lain sebagainya. Dan manufaktur ini sangat kompleks. Mengapa? Karena manufaktur memuat dua hubungan antara manusia dan juga benda mati teknologi ataupun yakni teknologi atau otomatisasi, di mana manusia berperan sebagai operator, perawat atau pemelihara, kontrol, pengawas, dan juga perencana. Dan teknologi berperan untuk membantu manusia, untuk mengangkat, merakit, melas, packing, dan juga untuk dalam proses produksi produk tersebut. Di mana kunci utama dalam hubungan ini adalah manusia. Mengapa? Karena tanpa manusia alat tersebut tidak ada yang mengontrol. Dan jika tidak ada manusia, siapa yang akan menciptakan, siapa yang akan mengelola, dan siapa yang akan memperbaiki produk-produk tersebut, alat-alat tersebut apabila rusak. Dan di sisi lain kita juga tidak menyampingkan alat. Mengapa? Karena alat ada untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikannya. Dan untuk poin setup utama saya yang kedua adalah mekanisme yang kami lakukan terhadap musik kali ini adalah melakukan pajak progresif. Ketika semakin banyak otomatisasi, semakin tinggi pajaknya di perusahaan tersebut. Dan poin utama saya yang ketiga, apa tujuan dari kenaikan pajak ini dan mengapa kami sebagai tim pemerintah berhak untuk memaksa perusahaan untuk mengontrol penggunaan otomatisasi tersebut. Tujuan utama dari kenaikan pajak ini adalah yang pertama, untuk menyadarkan perusahaan akan pentingnya keseimbangan antara penggunaan SDM dan juga otomatisasi. Dan dua, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah. Karena jika perusahaan terlalu banyak melakukan otomatisasi, hal ini dapat mengurai lapangan kerja dan sebagai pencegahan dari dampak negatif akibat otomatisasi berlebihan. Yakni, ketika otomatisasi berlebihan ini terjadi, hal ini dapat menurunkan lapangan kerja. Karena lapangan kerja turun, banyak yang tidak kerja sehingga masyarakat akan menjadi miskin karena tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Dan hal ini mengakibatkan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang meningkat dan dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap produk perusahaan. Meskipun harganya murah, masyarakat tidak mampu untuk beli karena tidak mempunyai pendapatan tetap ataupun miskin. Dan hal ini dapat mengakibatkan menurunnya keuntungan dari perusahaan. Dan apa bukan penelitian kami Dewan Juri? Kami harus membuktikan bahwa otomatis berlebihan dapat berdampak negatif. Dan yang kedua, menaikkan pajak adalah solusi yang efektif dan eksklusif sehingga penting untuk menaikkan pajak. Dan saya mempunyai dua buah argumen. Argumentasi saya yang pertama adalah otomatisasi adalah pedang bermata dua dan pajak ada untuk menyeimbangkannya. Dan argumen saya yang kedua, manusia adalah kepala dan mesin adalah tangan dan kakinya. Argumen saya yang pertama punya dua subargumen, yakni A, apa itu otomatisasi sebagai pedang bermata dua, dan B, apa peran pajak sebagai mekanisme eksklusif yang kami ajukan. A, Dewan Juri, pada poin setup pertama, saya telah menjelaskan bahwa manusia dan mesin harus bekerja sama. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk memajukan peradaban, di mana manusia sebagai kontrol dan mesin sebagai alat untuk membantu manusia. Namun pada status quo, seringkali perusahaan terlalu banyak dan berlebihan dalam penggunaan mesin. Yang mana tujuan awalnya mereka adalah untuk mempercepat, memperkecil biaya, memperbanyak produksi, untuk menjaga kualitas. Sehingga hal ini selain menguntungkan perusahaan juga dapat merugikannya. Mengapa merugikan? Karena hal ini dapat menurunkan penyerapan sumber daya manusia dalam pabrik tersebut sehingga menjelaskan poin setup utama saya yang ketiga, yang mana pada poin setup utama saya yang ketiga menjelaskan ketika penyerapan SDM itu turun dapat menurunkan lapangan kerja sehingga masyarakat menjadi banyak yang tidak kerja, masyarakat akan menjadi miskin karena punya pendapatan yang tetap sehingga daya beli masyarakat itu akan turun dan meskipun harganya murah masyarakat tidak mampu beli, yang mana hal itu berujung kepada menurunnya keuntungan dari perusahaan tersebut. Yang mana kami sebagai tim tidak ingin perusahaan manufaktur menurun keuntungannya karena manufaktur juga menjadi salah satu pilar ekonomi negara. Dan B, apa peran pajak sebagai mekanisme eksklusif yang kami ajukan? Pajak di sisi kami pemerintah memiliki dua hal, yakni yang pertama, pajak ada untuk menjadi solusi akibat dampak negatif yang terjadi.
Karena pajak dapat digunakan untuk banyak hal sesuai dengan kebutuhan yang terjadi. Ketika pajak itu yang mana pajak dapat digunakan seperti menciptakan lapangan kerja baru maupun subsidi masyarakat, sehingga hal ini dapat mengurangi dampak negatif dari otomatis berlebihan apabila itu terjadi. Dan dua, apabila itu tidak terjadi, pajak ada sebagai alat untuk menyadarkan dan pencegahan terhadap dampak negatif tersebut. Di mana A, pajak dapat mengontrol perusahaan sehingga dapat menghindari pajak yang tinggi. Mereka akan memilih untuk menyimbangkan antara otomatis dan penggunaan SDM. Karena mereka akan lebih memilih untuk menghindari pajak yang besar karena mereka akan lebih memilih menghindari pajak yang besar adalah karena hal itu juga dapat menurunkan keuntungan mereka. Ketika pajaknya tinggi, hal tersebut diambil dari keuntungan mereka. Dan jika mereka ingin tetap untung, mereka harus menaikkan harga. Dan ketika mereka menaikkan harga, hal dapat mengurangi daya beli. Yang mana dengan melihat kondisi ini, mereka cenderung untuk memilih mengurangi otomatisasi. Sehingga B, hal ini dapat mencegah otomatisasi berlebihan, yang mana hal ini mengakibatkan kemungkinan dampak negatif tersebut menjadi rendah, yang mana hal ini membuat kami sebagai tim pro mampu memberikan solusi yang eksklusif, karena apabila terjadi maupun tidak terjadi, menaikkan pajak adalah solusi yang tepat. Jika tim oposisi menyatakan bahwa menyimbangkan otomatisasi atau pajak sebagai kontrol dapat membuat kualitas produk perusahaan itu menjadi turun karena penggunaan sumber daya dan manusia yang seimbang. Dan hal ini dibantahkan oleh argumentasi saya yang kedua, yakni manusia sebagai kepala dan mesin ada sebagai alat dan kakinya. Di mana apa peran di mana saya mau jadi dosop argumen yang pertama apa peran manusia sebagai kepala, dan B, mesin sebagai tangan dan kakinya. Dan manusia sebagai kepala untuk sebagai kontrol dan penjamin mutu, yang mana kami sebagai tim pro harus membuktikan bahwa manusia ini mampu untuk mengoperasikan dan mengontrol alat untuk tidak menjadi penghalang terhadap kualitas produk. Di mana yang pertama, kami akan melakukan pelatihan, supervisi, advokasi terhadap karyawan agar meminimalisir agar menghasilkan kemampuan yang baik dan memastikan hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik. Dan yang kedua, mengapa ini penting? Ketika poin satu terlaksana dengan baik, hal ini dapat membantah pernyataan tim oposisi jika mereka menyatakan sumber daya dapat menurunkan kualitas. Di mana B, ketika mesin ini menjadi tangan dan kakinya, dapat menciptakan produk yang terjaga kualitasnya dan mengurangi resiko terjadinya human error, yang mana hal ini dapat untuk menutup dan mengurangi resiko terjadinya human error. Dan untuk menutup argumentasi saya ingin mengklarifikasi kembali bahwa kami sebagai tim pro tidak ingin otomatis dihilangkan, namun kami ingin agar otomatis dikontrol penggunaannya melalui penaikan pajak. Sekian, terima kasih.